Ikut duduk. Seperti ada yang mau ditanya. Kayak mau ngomong. Kayak ada yang mau diomongin. Iya. Duduknya juga cuman diem, duduk diam. Terus cuman gini terus ngeliat ke aku. Terus dia nunjuk-nunjuk, mami, itu ganggu ade, itu apa? Itu apa? Warnanya putih-putih, mami, panjang. Jangan ganggu ade aku ya, gitu. Ya. Padahal itu jam 1 malam. Gitu. Iya itu memang dari tadi sih aku lihat sebenarnya ada kuntilanak. Jadi bentuknya tuh kuntilanak perempuan, tinggi, mukanya rusak sebenarnya. Cuman dia seneng sama anak yang terakhir ini. Jadi kadang-kadang diajak main, kadang-kadang dimarahin, dipelototin. Serius? Nah ada di belakang situ sebenarnya, tapi dia belum ngomong kerjaan. Dari tadi tuh cuman diem terus senyum. Oke, jadi ada memang satu sosok kuntilanak atau wanita berambut panjang berjubah putih yang memang mendiami area ruangan anak ketiganya. Tapi bagaimanapun juga suka ikut kepada Alessia artinya. Iya. Ah, serius? Oke, baik. Ikut sih enggak, jadi karena diomongin dan Ervan mencoba gambar, kan Ervan gambar pakai energi ya? Iya. Dia datang. Dia datang, seperti merasa terpanggil. Iya. Oke. Iya sih, itu yang sering nangis tuh emang anakku yang kedua dan emang anakku yang ketiga. Dan anakku yang kedua emang agak sensitif sepertinya ya. Oke. Karena biasanya kalau lagi main pun atau apa emang suka gitu, mami itu nunjuk apa gitu. Cuma kan kita sebagai orang tua kayak enggak kak gitu, ayo main lagi, yuk dialihin lagi gitu. Oke. Mungkin Ervan juga bisa diperlihatkan ke kamera sehingga teman misteri di rumah bisa melihat sosok yang digambar oleh Ervan. Ini adalah ruangan yang memang adalah ruangan anak ketiga tadi ya. Kamar ya. Oke, kuntilanak tapi tadi Rasya juga bilang ketika Ervan menggambarkan seperti ada energi yang hadir dan kemudian juga bisa dikatakan bahwa mukanya memang hancur. Mungkin boleh saya lihat sebentar. Sih. Ya, Oh ya ampun, takut aku ah. ini ada sosok di ruangan ini artinya ya. Tapi Itu di memang kamar ya? di kamar. Tapi Makanya- ketika kita bahas tadi sosok tersebut memang seperti merasa terpanggil ke sini gitu. Dia itu kepalanya sering nengok gitu dari kamar muncul ke Melihat Celinguk. ke arah luar, melihat gitu kan. Dan entah kenapa memang anak ketiga yang mempunyai daya tarik buat dia artinya. Iya, karena mungkin masih kecil ya. Oke, baik. Tasya, mungkin sebelumnya kalau kita perhatikan kan tadi Alessia juga mengatakan bahwa anak keduanya ini cukup sensitif. Ya kan, anak ketiga pun karena memang masih kecil dan sering ganggu. Tapi boleh mungkin saya coba untuk Tasya mencoba terawang dulu dari Alessia sendiri. Maksudnya apakah memang energi secara garis besar keturunankah yang memang membuat anaknya menjadi sensitif atau karena usia anak atau seperti apa? Mungkin Alessia boleh berdiri. Saya juga akan memfoto Kak Alessia ya Iya boleh. untuk lihat siapa yang ngikut. Oke, silakan mungkin boleh berdiri terlebih dahulu. Kak Alessia ini juga sebenarnya kecilnya juga bisa lihat-lihat ya. Kok tahu sih? Oke, waktu kecil artinya seringkali juga melihat keberadaan makhluk-makhluk kasat mata ya? Iya. Oke, Sebenarnya sensitif, tapi lama-lama ketutup karena takut. Ya, nggak mau. Gak mau terima. Iya, bukan ketutup sebenarnya sensitivitasnya agak menurun, gitu. Iya. Tapi tetap ada. Ngerasa masih bisa, mendengar kadang-kadang masih bisa. Tapi kalau ngelihat Tidak. udah jarang ya. Oke. Iya. Sebenarnya ngerasa juga ada yang gangguin anaknya, cuman berusaha untuk denial. menyangkal. Ya karena aku nggak takut banget. Oke. Jadi menyangkal ya. Iya. Nah sebenarnya tuh ada yang jaga oma nenek ya, neneknya Kak Alessia itu persis kayak dia bentuknya, cuman Oke. lebih gemuk, agak gemuk. Gitu. Ya. Jadi ada garis keturunan ya, Iya. leluhur yang memang menjaga Alessia. Mungkin silakan duduk lagi. Oke. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas sosok yang menjaga gitu ya, Tasya. Jadi sebenarnya Alessia ini pun Dia duduk di sini loh, jadi nggak nyamperin aku loh malah. Tumben ya. Jadi tadi di belakang, ya tiba-tiba ikut duduk gitu. sosok menjaga. Enggak, si Kunti ini Kuntilanak itu ikut duduk. ikut duduk. Seperti ada yang mau ditanya. Kayak mau ngomong. Kayak ada yang mau diomongin. Iya. Duduknya juga cuman diem, duduk diam. Terus cuman gini terus ngeliat ke aku. Diam senyum. Di sini.
di sebelah kita Di ini, sebelah kita tengah-tengah bangku ini, kosong iya. ini yang sebenarnya untuk medium nanti. Oke. Mungkin Elva bisa sambil gambar. Alicia, mungkin kembali lagi. Artinya tadi Tasya sempat mengatakan bahwa masa kecil sebenarnya sensitif. Artinya masa kecil juga berapa kali melihat, mendengar dan segala apa sebenarnya? Iya sih sebenarnya. Kalau kata orang apa sih indigo ya? Ya. Ya sebenarnya dulu aku sebenarnya waktu kecil ya, tapi lama-lama kalau kecil kan mungkin hal kayak anakku yang kedua ini mungkin kan hal ya udah hal biasa gitu Iya. kali ya. Mungkin ya sebagai teman main atau apa Iya. gitu. Mungkin dulu aku kayak gitu, tapi lama-lama aku udah kayak SMP, SMA gitu ya. Kan jadi takut ya. Oke. Jadi menolak itu semua, nggak mau gitu. Oke. Tapi lama-lama juga emang hilang, tapi untuk kadang-kadang ngerasa masih lumayan lah gitu. Ya, begitupun ketika kita membahas tadi ruangan anak ketiga, artinya sebenarnya tanpa kamu sadari kamu sudah tahu sebenarnya Iya, gitu. Iya, tapi aku nggak tahu sosok apa yang Oke. ada di Ruangan rumah. tersebut. Gitu. Oke, baik. Baik. Sosok penjaga nenek ini artinya leluhur ya? Leluhur iya, dari Leluhur. keluarga. Dari keluarga yang memang menemani menjaga Alicia sendiri. Jadi ada satu sosok penjaga juga yang memang karena biasanya memang setiap manusia itu kan ada sosok penjaganya. Cuman memang nggak begitu, maksudnya nggak kuat tuh bukan ilmunya ya, Iya. energinya tuh nggak begitu kuat, jadi agak jauh. Tapi dia ada di situ. Mungkin sifatnya lebih memantau garis Iya, keturunan iya. yang ada ya, bukan spesifik mengikuti satu garis keturunan saja gitu. Sedikit pertanyaan saya, ketika masa kecil ada nggak pengalaman-pengalaman yang benar-benar tidak terlupakan sampai oleh Alicia sampai dengan saat ini? Pengalaman. Ini yang jelas Iya. nyata banget ya. Iya. Jadi kalau kata orang dulu kan nggak boleh maghrib-maghrib di depan pintu Iya. katanya gitu ya. Cuma aku tuh habis selesai main nggak tahu kenapa aku diem aja di depan pintu kayak gini gitu. Oke. Itu sosok yang nggak pernah aku lupain seumur hidup aku. Jadi dia kayak apa ya? Kayak orang kayak geisha gitu loh. Oh ya. Oke. Tahu nggak? Perempuan menggunakan kimono, rambut kimono gitu. panjang. Terus jalannya slow banget, set gitu di depan aku. Udah, aku kayak kaku gitu, teriak juga nggak bisa, apa Iya, nggak iya. bisa gitu. Setelah dia pergi, baru tuh aku udah gemeter terus ke mama. Itu usia berapa tuh? Itu SD ya kayak. SD. SD. Oke. Dan mama aku yang selalu ini, soalnya aku juga namanya anak kecil kan beo ya. Iya. Jadi lewat mana gitu di perjalanan, mama itu ada apa, ma itu ada apa. Ah udah, Ale jangan gitu-gitu ah gitu. Iya, iya. Suka digituin. Sebenarnya kondisi Kenapa dia? Oke. Bentar. Tadi barusan ada benda terjatuh dan kemudian salah satu panelis kita sepertinya mengalami interaksi. Oke. Siapa kamu? Kenapa kok nggak adanya gitu? Kenapa? Alicia kenapa? Anak. Kamu yang di rumahnya suka sama anaknya. Terus mau ngapain? Mau jahat? Buat aku Buat kamu nggak bisa dong. kan beda. Nggak boleh. Ini sosok kuntilanak yang dari rumah dari tadi ya, energi terpanggil. Iya. Nggak boleh. Enggak. Nggak boleh. Jangan. Kamu mau ngomong apa? Nggak boleh, yang lain Anaknya nggak boleh. Enggak. Kamu suka di sana, jangan mengganggu kalau mau. Kenapa dia seperti mau anaknya? Seneng sama anak. Kenapa kamu dulu kehilangan anak? Oke. Nggak boleh tapi ya, itu bukan punya kamu, nggak boleh diganggu. Lagian kamu kenapa kalau malam suka melototin anakmu? Kamu anaknya, tapi kan sudah jelas. Kami sudah mengatakan itu tidak boleh. Kamu kalau ngomong yang baik, jangan sembarangan lempar sana lempar sini. Ya. Dan sudah dikatakan bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Bisa ngomong nggak? Kalau nggak ngomong keluar aja ya.